Pusat perbelanjaan atau mal biasanya menggelar pameran fashion, kecantikan kuliner atau kesenian. Tapi di masa kebangkitan pasca pandemi ini, pameran kesehatan pun mulai kembali diselenggarakan di mal. Salah satunya pameran in vitro fertilization atau biasa dikenal sebagai bayi tabung. Seperti apa pameran bayi tabung yang pertama di Indonesia ini? Berikut liputannya. Pameran bayi tabung ini dilaksanakan di Grand City Mall pada akhir pekan ini dan diikuti oleh belasan klinik fertilitas yang ada di Indonesia. Selain melakukan edukasi terkait dengan fertilitas, juga dilakukan edukasi mengenai kesehatan reproduksi yang setiap harinya ini dilakukan tidak kurang dari 3 seminar. Dan menurut data dari Perfitri, Perhimpunan Fertilitas In Vitro Indonesia, tercatat ada sekitar 4,3 juta penduduk Indonesia yang mengalami masalah kesuburan, dan dari data itu sekitar 14.000-nya ini melakukan pengobatan ke dalam klinik dalam negeri, sementara sisanya atau sekitar 8.000 pasien ini justru melakukan pengobatan ke luar negeri. Semua ada sebetulnya, apa yang ada di luar negeri insya Allah di Indonesia ada. Jadi teknologi yang dari awal itu yang bagaimana mempertemukan sperma dengan sel telur yang disuntikkan intracitaneous sperm injection itu sudah ada. Kemudian teknologi yang pakai artificial intelligence itu melihat bagaimana sih embrio yang kita pilih agar betul-betul yang terbaik untuk ditanamkan itu ada. Kemudian dipilih pada mereka-mereka yang untuk melihat masalah-masalah genetik apa yang bisa berpengaruh di situ. Itu ada semua. Jadi padahal selain kualitasnya yang dijamin dengan berobat di dalam negeri, dengan melakukan pengobatan di dalam negeri, ini juga bisa membantu devisa negara kita. Dari kementerian ya mengharapkan ada 50.000 cycle, artinya 50.000 siklus untuk percobaan untuk bayi tabung. Nah, sementara ini disebut Prof. Hendi masih 14.000. Artinya kalau sisanya belasan ribu atau puluhan ribu itu bisa kita lakukan di Indonesia, masyarakat kita nggak perlu harus keluar negeri dan membuang devisanya keluar gitu. Jadi potensinya besar untuk bisa menahan uang rupiah kita di Indonesia saja. Ya, kegiatan ini pun diapresiasi oleh para pengunjung, khususnya yang selama ini merasa kesulitan karena sebagian menganggap tabu untuk melakukan konsultasi masalah kesuburan. Dan ini dilakukan di pusat perbelanjaan dan dinyatakan lebih terbuka. Sangat terbantu karena kita bisa observasi satu persatu antar klinik tanpa harus ke kliniknya langsung, kan itu sangat terbantu. Dari yang kita nggak tahu bahwa kita harus melalui beberapa proses dulu, misalkan harus induksi dulu, inseminasi, baru bayi tabung, itu yang sebelumnya kita nggak tahu. Terus tes-tes yang harus dilakukan ada AMH, itu kita juga nggak tahu, dan harga-harganya juga kita jadi membandingkan. Ada sekitar 52 klinik fertilitas yang ada di Indonesia dan 75%-nya ini masih berada di Pulau Jawa. Maka kegiatan pameran seperti ini diharapkan juga bisa menyebar ke daerah lain. Karena itu juga pameran ini pun akan dilanjutkan ke Jakarta, Bali, hingga Makassar. Dan juga tidak menutup kemungkinan daerah lain bila memang peminatnya tinggi. Wida Subianto, Herudwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.